Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 pilar pendidikan yang ditetapkan oleh UNESCO. Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui lembaga UNESCO yang bergerak di bidang pendidikan, pengetahuan, dan budaya mencanangkan 4 pilar pendidikan, yaitu yang pertama adalah learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning to be, dan yang terakhir adalah learning to live together. Pilar pertama ini memiliki arti bahwa peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Hal ini juga akan dapat memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar para peserta didik lebih meningkat. Learning to know selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan karena di dalam learning to know terdapat learning how to learn, yang artinya peserta didik itu belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya karena itu adalah proses belajar mengajar. Pilar yang kedua yaitu menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan yang nyata. Nah, belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat bekerja sama dalam sebuah tim itu gunanya untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. Nah, jadi learning to do ini berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Nah, kalau soft skill ini dan hard skill ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Karena sesungguhnya itu pendidikan merupakan proses bagian terpenting dari proses penyiapan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas tangguh dan terampil dan siap untuk mengikuti tuntutan zaman. Nah, untuk selanjutnya, pilar yang ketiga yaitu artinya bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik cita-citakan. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan atau soft skill dan hard skill itu merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau disebut dengan learning to be. Menjadi diri sendiri itu dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri belajar untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian akutalisasi diri. Learning to be sangat erat kaitannya dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, kejiwaan anak, serta kondisi lingkungan sekitarnya. Nah, misalnya nih, bagi siswa yang agresif akan dapat menemukan jati dirinya bila ia diberikan kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Dan sebaliknya, bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai fasilitator berguna sebagai penunjuk arah sekaligus menjadi mediator bagi peserta didik. Hal ini sangat diperlukan untuk mengembangkan potensi diri peserta didik secara utuh dan maksimal. Selain itu, pendidik juga harus bermuara pada bagaimana peserta didik menjadi lebih manusiawi dan menjadi manusia yang lebih berperi kemanusiaan. Dan yang selanjutnya adalah pilar yang terakhir. Nah, pilar yang terakhir ini artinya menanamkan kesadaran kepada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi, mereka itu harus mampu hidup bersama. Nah, jadi dengan demikian, makin beragamnya etnis di Indonesia, kita perlu menanamkan sikap untuk
dapat hidup bersama. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, dan saling memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil dari sebuah proses pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan yang dimana individunya tersebut itu berada dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Dari 4 pilar tersebut dalam kegiatannya, saya khususnya dalam kegiatan belajar mengajar baik di sekolah ataupun saat ini di bangku perkuliahan, dari 4 pilar tersebut yang saya sudah terapkan adalah pilar learning to know. Karena belajar itu merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Nah, dari 2 pendapat di atas itu menunjukkan bahwa belajar itu merupakan bukan salah satu belajar dari bangku sekolahan saja, tetapi belajar dapat terjadi melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Belajar bukan hanya dinilai dari segi hasilnya saja, melainkan dinilai dari sebagian proses bagaimana cara anak tersebut itu memperoleh pengetahuan. Bukan apa yang diperoleh anak juga itu disebut learning to know. Nah, jadi learning to know ini mengajarkan tentang lifelong of education atau yang biasa disebut dengan belajar sepanjang hayat. Nah, jadi arti pendidikan sepanjang hayat ini atau long life education adalah bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang kehidupannya. Nah, Suprijanto 2008 hal ini itu menegaskan bahwa pendidikan di sekolah itu merupakan kelanjutan dalam keluarga. Sekolah merupakan lembaga tempat di mana terjadi sebuah proses sosialisasi yang keduanya setelah keluarga, sehingga mempengaruhi kepribadian anak dan perkembangan anak di sosialnya. Nah, sekolah juga itu diselenggarakan secara formal. Di sekolah anak akan belajar apa yang akan dialami dalam kehidupannya. Dengan kata lain, sekolah itu harus mencerminkan kehidupan sekelilingnya. Nah, oleh karena itu, sekolah itu tidak boleh dipisahkan dari kehidupan dan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan perkembangannya.